Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama tentang perencanaan proyek pembangunan gedung perpustakaan. Poin A, pengertian proyek. Proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan. Untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, atau pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksud untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Imam Soeharto. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ada batasan yang harus dipenuhi, antara lain biasanya biaya anggaran yang dialokasikan, jadwal dan mutu yang harus dipenuhi. Secara umum ada 3 indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu proyek. Yang pertama, tepat waktu, yaitu ketepatan waktu penyelesaian proyek sesuai dengan yang dijadwalkan. Yang kedua, tepat spesifikasi atau kualitas, yaitu ketepatan spesifikasi yang telah ditentukan. Pemilik proyek menginginkan mutu atau kualitas yang bagus. Yang ketiga, tepat anggaran atau biaya. 3 unsur terakhir berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang meleset dari cakupan proyek yang seharusnya. Poin B, ciri-ciri proyek. Yang pertama, sistem berada di dalam satu siklus. Yang kedua, memiliki sifat yang dinamis. Yang ketiga, hanya terdapat satu aktivitas yang tidak terulang dalam satu aktivitas. Yang keempat, memiliki batas waktu, biaya, serta kualitas tertentu. Terdapat banyak kegiatan yang saling terkait. Yang keenam, dapat melibatkan berbagai sumber daya keahlian serta 7, dipengaruhi oleh lingkungan. Poin C, jenis-jenis proyek. Menurut Soeharto 1999, terdapat jenis-jenis proyek, yaitu yang pertama, proyek engineering konstruksi. Dapat terdiri dari pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, serta konstruksi. Kedua, proyek engineering manufaktur. Tujuan dari membuat produk baru meliputi pengembangan produk manufaktur. Yang ketiga, proyek penelitian dan pengembangan. Jenis proyek ini memiliki tujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan produk tertentu. Yang keempat, proyek pelayanan manajemen. Proyek pelayanan manajemen tidak memberikan hasil dalam bentuk fisik, namun berupa laporan akhir. Yang kelima, proyek kapital. Proyek kapital adalah proyek yang memiliki kaitan dengan penggunaan dana kapital untuk investasi. Yang keenam, proyek radio telekomunikasi. Memiliki tujuan untuk membangun jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau area yang luas dengan biaya minimal. Yang ketujuh, proyek konservasi biodiversity adalah proyek yang memiliki kaitan dengan upaya pelestarian lingkungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Poin B, metode dan komponen perencanaan proyek pembangunan gedung perpustakaan. Metode perencanaan proyek pembangunan gedung perpustakaan ini dibagi beberapa tahap. Yang pertama, penyusunan struktur organisasi. Struktur organisasi proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, dan material. Yang kedua, set layout. Dalam manajemen proyek perlu diperhitungkan rencana kerja dan rencana lapangan ke depannya. Yang ketiga, traffic management. Traffic management ini merupakan strategi dalam mengatur lalu lintas yang ada di dalam suatu proyek. Yang keempat, metode konstruksi. Metode konstruksi ini metode pelaksanaan proyek menggunakan metode bottom up. Menurut pada metode bottom up ini,
dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan galian selesai mencapai evaluasi perencanaan. Yang kelima, rencana mutu proyek. Menurut manajemen ini, mutu merupakan jaminan mutu dapat diperoleh dengan melakukan proses berdasarkan kriteria material atau kerja yang telah ditetapkan hingga dapat standar produk pada akhirnya. Yang ketujuh, perencanaan K3 proyek. Menurut keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang paling penting dalam pencapaian sarana tujuan proyek. Hasil yang maksimal dalam kinerja, biaya, mutu, dan waktu tiada. Artinya tingkatan keselamatan kerja terabaikan. Indikator dapat berupa tingkat keselamatan kerja yang meninggal. Yang ke-8, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini sangat penting pada saat pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam penjadwalan, pada umumnya terdapat istilah jalur kritis pada beberapa item pekerjaan dalam kurun waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Yang ke-9, rencana anggaran pelaksanaan proyek. Biasanya biaya merupakan salah satu hal yang pokok dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Biaya yang diperlukan dalam sebuah proyek ini dapat bernilai sangat besar dengan pelaksanaan durasi pekerjaan yang cukup lama. Poin B, komponen perencanaan proyek pembangunan gedung perpustakaan. Yang pertama, dengan cara komponen proyek pembangunan pimpinan perguruan tinggi, sekolah, atau organisasi. Yang terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini terdapat juga menetapkan kebijakan umum sesuai master plan dan mengusi panitia pembangunan atau PIMPRO dan beserta kepala perpustakaan pada semua tahap. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini juga dengan cara secara umum mengawasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menerima penyerahan pembangunan dari PIMPRO dan selanjutnya penyerahan kepada kepala perpustakaan. Komponen kedua, komponen proyek pembangunan pimpinan proyek. Terdapat tahap perencanaan, yaitu membentuk panitia pembangunan dan panitia lelang untuk melaksanakan suatu perencanaan, meningkatkan konsultan umum untuk memberikan masukan atau pandangan tentang perencanaan gedung perpustakaan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini yaitu membentuk panitia lelang untuk melaksanakan pembangunan dan membuat laporan kemajuan pembangunan gedung perpustakaan. Selanjutnya, komponen proyek pembangunan panitia pembangunan yang terdapat dalam dua tahap, yaitu tahap perencanaan yang bersama-sama dengan kepala perpustakaan untuk menyusun rencana pendahuluan dan kerangka acuan sebagai pedoman bagi konsultan umum. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan, di mana melibatkan staf teknis pembangunan kampus dalam melaksanakan pembangunan. Mungkin sekian dari saya, pemateri yang disampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih.